Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan dalam generasi muda klan Gu. Namun ada 4 orang yang akan merepotkan, ucap Sun Er. 4 jenderal besar, ucap Soyan. Ya, kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level bintang 8 dozen lebih. Terlebih lagi mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja teredam hitam. Di antara mereka berempat orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis Guyao, ucap Sun Er. Jenderal Iblis Guyao? Orang yang sebelumnya itu seharusnya dia kan? Ucap Soyan. Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Tidak disangka Soyan merasakan aura Guyao. Bakat Guyao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat besar. Sebagian besar orang di dalam klan berharap aku akan bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga berinisiatif untuk menyebutkan hal ini ke Dewan Penatua. Namun dia saya tolak. Alasannya adalah karena Soyan Gege. Mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu selama upacara kedewasaan besok. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mengalahkanmu dengan kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral di dalam klan akan condong ke sisinya, ucap Sun Er menjelaskan. Soyan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun jika Guyao kalah, sesepuh klan Gu akan kesulitan menemukan alasan untuk membuat masalah antara Soyan dan Sun Er di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran dengan Guyao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Sun Er berdiri di puncak gunung dengan elegan. Matanya yang cantik menatap aula yang terang. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Dokter peri kecil berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di wajahnya yang elegan, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Apakah kamu tidak beristirahat? Ucap Sun Er. Ini adalah alam Guya. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar, ucap dokter peri kecil. Tekanan yang dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Namun itu juga menjadi sunyi karena itu. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan alam Gu. Setiap beberapa tahun warga keturunan yang akan membawa keturunan mereka ke tempat ini. Dengan harapan akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap saat akan ada beberapa orang yang bersuka cita. Tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan yang tak ada habisnya. Selama tahun-tahun ini saya melihat banyak orang yang tidak dapat menerima garis keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat, ucap Sun Er. Karena kuat, tentu akan ada harga yang harus dibayar, ucap dokter peri kecil. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini, ucap Sun Er. Apakah kamu mengacu pada Soyan? Saya sudah terbiasa. Saya merasa cukup baik untuk bisa membantunya. Kamu tidak boleh melakukan sesukamu dan mengatakan kata-kata acak. Saya menyukai perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun, ucap dokter peri kecil. Namun dia akan terus tumpul jika kamu tidak mengatakan apa-apa, ucap Sun Er. Saya pikir Anda juga harus menyadari beberapa hal yang berhubungan dengannya kan, ucap dokter peri kecil. Apa yang Anda maksud? Apa kamu mengacu pada Medusa atau mungkin Cailin? Ucap Sun Er. Kamu memang menyadarinya. Mengapa Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menyadari apapun di depannya? Ucap dokter peri kecil. Jadi bagaimana jika ini masalahnya?
Jangan bilang bahwa aku harus menjadi marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Saya menunggu dia mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya. Membuatnya mengerti bahwa seseorang pria yang berubah-ubah dalam hal hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Ucap Sun Er. Baiklah, saya tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara kedewasaan klan Gu. Anda juga harus beristirahat lebih awal. Mudah-mudahan Anda akan dapat terus menemaninya di masa depan, ucap Sun Er. Bagaimana denganmu? Ucap dokter peri kecil. Alis halus Sun Er berkedut sedikit tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit berkerut saat dia melihat punggung Sun Er. Namun dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya berkelebat saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu menjadi semarak ketika sinar pertama cahaya pagi turun dari langit. Banyak sosok melesat di langit. Beberapa gong dan gendang yang dipenuhi dengan kegembiraan bergema di seluruh pegunungan. Sebuah pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Soyen yang sudah berganti pakaian baru dengan cepat berjalan keluar. Matanya melihat area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Soyen Gege, apakah kamu cukup beristirahat? Ucap Sun Er. Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan pada pakaian Soyan. Tindakannya sangat lembut seperti istri yang patuh. Jika anggota klan Gu lainnya menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah. Selama tahun-tahun ini Sun Er anggun dan halus tampil seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya adegan dewi mereka membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Soyan tersenyum dan mengangguk. Upacara kedewasaan akan segera dimulaikan, ucap Soyan. Ya, ayo pergi, ucap Sun Er. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal muncul. Tubuh indah Sun Er berkelebat dan dia muncul di punggung luas dari binatang bertanduk tunggal itu. Kelompok Soyan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihatnya bergerak. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah kumpulan bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Soyan tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu banyak tatapan aneh dari sekitar mereka saat melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Soyan memimpin menuju ke tengah stadion. Ada banyak pasukan terendam hati di sekitar stadion kuno. Mata tajam mereka terus-menerus melihat mereka. Mata tajam itu jelas berhenti ketika mereka melihat Soyan. Namun mereka tidak melakukan hal lain. Cukup banyak tokoh telah mengambil tempat duduk mereka di sekitar stadion. Namun langkah kaki Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Langkah lamban Sun Er baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang saling bertabrakan. Dua prajurit telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Soyan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara yang memekakan telinga ini. Kemarahan perlahan naik di dalam hatinya. Minggir, teriak Sun Er. Tidak lama terdengar suara tawa perlahan-lahan dipancarkan dari seorang penatua. Nona muda, tidak perlu meneriaki mereka. Daerah ini adalah tempat khusus. Siapapun yang tidak diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Mohon mengertilah, ucap penatua Gusu. Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Soyan adalah teman baikmu, dia belum mencapai persyaratan, ucap penatua Gukian. Wajah Sun Er sedingin es. Penatua yang telah menghalangi berulang-ulang ini tampaknya benar-benar membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Sebelum Sun Er hendak meluapkan amarahnya, teriakan marah terdengar dari Mang Tianchi di langit. Soyan agak akrab dengan suara ini.
menyebabkan dia sedikit terkejut. Gukian, Gusu, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu? Orang tua itu juga malas untuk peduli tentang kalian berdua yang menindas seseorang. Namun kalian berdua telah menggertak Akademi Jianan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang tua ini adalah orang yang lembut? Ucap Mang Tian. Dua Gukian terkejut sementara Soyan merasa terpana. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengan saat dia muncul. Dua pilar doki yang berisi cahaya petir yang kuat secara eksplosif melesat ke arah dua Gukian di bawah. Gukian dan Gusu sangat marah ketika mereka melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras, mereka buru-buru mundur sambil mengenakan ekspresi jelek. Dua kilatan petir besar melesat di langit seperti meteoroid. Soyan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika melihat wajah yang agak akrab itu. Lelaki tua ini sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Sebuah seruan tanpa sadar dikeluarkan dari mulutnya. Kau anak kecil, apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Sapa sebagai kepala sekolah. Ucap Mang Tianci. Kepala sekolah? Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan, ucap terkejut Soyan. Selain aku yang bernama Mang Tianci, siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini? Hahaha, orang itu Sukian tidak berbohong padaku. Dia akhirnya mengajar seseorang siswa yang tampak dapat diterima, ucap Mang Tianci. Sudut mulut Soyan berkedut. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, Soyan tidak bisa berkata-kata. Merasa sulit untuk menduga bahwa orang ini adalah kepala sekolah akademi dalam yang sangat misterius. Melihat ini, Mang Tianci menepuk dada Soyan dan berkata, "Aku sebenarnya gagal mengenalimu saat terakhir kali kita bertemu. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, saya akhirnya ingat bahwa Anda adalah Soyan. Sukian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Kamu dapat yakin, karena kamu adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari diriku yang lama. Aku yang lama akan melindungimu jika ada masalah yang terjadi di masa depan," ucap Mang Tianci. Soyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya dia seperti bandit tua yang memiliki sikap dermawan. Sun-er di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih Pak Tua Mang," ucap Sun-er. "Ini masalah kecil. Aku bertanya-tanya, mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda sepertimu? Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klanku," ucap Mang Tianci. Dua Gukian yang telah dipaksa mundur oleh cahaya petir sebelumnya melangkah maju dengan ekspresi marah. Gukian berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. "Tuan Tua Mang, ini bukan klan Lei," ucap Gukian. Mang Tianci melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area ruang kosong saat dia berkata, "Iblis Tua San, Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa Anda sedikit terlalu berpikiran sempit," ucap Mang Tianci. Ruang kosong sedikit berfluktuasi dan seorang lelaki tua berambut putih muncul dengan cara yang aneh. "Orang tua, karena kamu ingin menemukanku dan memanggilku, aku akan memberimu wajah kali ini," ucap orang yang disebut Iblis Tua San. "Gukian, Gusu, kalian mundur," ucap Gusan. "Cih, masih bertingkah keren di hadapanku," ucap Mang Tianci. "Anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan menemukan kesalahan Anda. Namun Anda berani datang ke sini. Namun Anda dapat yakin, Sukian telah mengirimku beberapa pesan. Semua pesan memintaku untuk menjagamu dengan baik jika aku bertemu denganmu.
Orang-orang tua dari klan Gu ini masih akan memberiku wajah di sini. Namun, jika Anda ingin menemukan orang-orang tua itu melihat Anda dengan cara yang berbeda, Anda harus memahami bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri. Ucap Mang Tianci lagi. Terima kasih atas pengingatmu, kepala sekolah. Ucap Soyan. Ayo pergi duduk. Ucap Mang Tianci. Mang Tianci berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Soyan memimpin kelompok dokter peri kecil yang juga memasang ekspresi terkejut. Akhirnya mereka duduk di kursi di samping Mang Tianci. Orang tua itu dari sebelumnya bernama Gusan. Dia adalah salah satu tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar dan dia memiliki pengaruh di dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Ucap Sun menjelaskan. Soyan mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Daozun. Sementara Soyan mengobrol dengan lembut sama Sun matanya menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun Soyan melihat beberapa wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huosuan, penatua yang mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Soyan melihat mereka, Huosuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Soyan membalas senyuman Huosuan. Setelah itu dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Soyan melihat Guzen, Lin Xiu, Ling Kuan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini mata beberapa dari mereka menatapnya dengan cara yang sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Soyan sedikit mengeringit. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut di depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Soyan bisa merasakan gelombang niat membunuh perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Jenderal Iblis Guyao, ucap dalam hati Soyan. Soyan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang apa dia rasakan kemarin. Jelas ini pasti Jenderal Iblis tua itu, yang dikatakan Sun sebagai ancaman besar baginya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat, ucap Soyan. Soyan gege, hati-hati dengannya, ucap Sun Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Kemungkinan beberapa sesepuh akan menghalangi Anda, ucap Sun lagi. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika saatnya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku, ucap Mang Tianci. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tuamang, ucap Sun Tidakkah kamu sengaja berbicara agar aku mendengar? Gadis kecil, kamu mencoba menarik beberapa skema di depanku yang lama, ucap Mang Tianci. Sun tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Namun Soyan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Selama saya bisa bertahan dalam 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah, ucap Mang Tianci. 100 pertukaran, ucap terkejut Soyan. Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Soyan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Upacara dimulai, ucap suara yang terdengar. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di stadion menghirup udara sejuk. Tekanan ini apakah Daoseng asli? Ucap dalam hati Soyan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Soyan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Daoseng yang asli.
Setelah suara besar dan perkasa terdengar, 3 tetua klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi yang tegas. Setelah itu mereka memasuki stadion. Pada saat ini ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa setelah menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasa. Mata Soyan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun di tingkat kepala klan Gu. Jelas orang-orang penting ini tidak akan mengungkapkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun dia bertanya-tanya, milik siapa aura itu karena mengandung tekanan Douseng. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri mereka, ada beberapa aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Ucap Soyan. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Soyan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya merasakan pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. 3 sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Soyan diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah itu mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama dengan jelas. Upacara akan dimulai. Lingkuan, teriak ketiga tetua klan Gu. Lingkuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya berdiri dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk hormat kepada 3 sesepuh. Secara alami akan ada cukup banyak anak muda di dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun mereka yang bisa melakukan upacara dewasa mereka di tempat seperti ini adalah minoritas. Dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda di klan Gu. Oleh karena itu tidak heran jika beberapa kebanggaan memenuhi wajah Lingkuan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Piringan bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Lingkuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Lingkuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dan 6 bintang perlahan muncul. Penatua dari klan Gu mengangguk ketika dia melihat 6 bintang ini. Lingkuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, kekuatan Douzun bintang 1, garis keturunan kelas 6, teriak tetua klan Gu. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, Lingkuan diberikan tato klan emas. Kegembiraan melintas di mata Lingkuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya mengukir dan membentuk banyak bayangan. Simbol misterius muncul di dahi Lingkuan dan cahaya keemasan keluar, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas. Hal macam apa ini? Tanya Soyan. Soyan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah, sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi Lingkuan untuk mencapai kelas 6. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka bisa melarikan diri dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan oleh warna. Tato klan Lingkuan ini adalah tato klan emas ketiga, ucap Sun Er. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius, ucap terkejut Soyan. Iya,
Dikabarkan bahwa leluhur klan Gu yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Doudi menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan 1 bulan untuk mengeluarkan kemampuannya, ucap Sun Er. Soyen mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi dari klan Gu. Tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran orang-orang ini memandang upacara dewasa dengan begitu serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas 10? Apakah kamu bisa mendapatkan tato klan Pelangi Emas? Ucap Soyan. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan ilahi. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untuk tato klan Pelangi Emas, kemungkinan hanya ada 1 orang di dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas, ucap Sun Er. Menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Douseng. Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Douseng. Tentu saja saya pikir ini juga akan cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul, ucap Mang Tianqi. Selanjutnya Lin Xiu. Sementara Soyan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia berlari dengan wajah bersemangat. Setelah itu dia mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun hanya 6 bintang yang muncul di piringan bintang. Lin Xiu, komandan kedua tentara terendam hitam. Bintang 5 Douzun, garis keturunan kelas 6. Berikan tato klan emas, teriak dewan tetua klan Gu. Ketika Soyan melihat bahwa bintang 5 Douzun Lin Xiu hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melompati tingkat tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena kekuatan mereka yang berbeda. Setelah Ling Kuan dan Lin Sui, anggota generasi muda di klan Gu yang cukup kuat terus muncul satu demi satu. Namun pada akhirnya tidak ada yang garis keturunannya telah melebihi kelas 6. Soyan mulai mengerti bahwa garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Guzen, komandan pertama tentara terendam hitam, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan kelas 7. Berikan, ucap dewan tetua. Jantung Soyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat Guzen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Guzen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan yang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum mereka akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga emas ungu, ucap seruan. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan Elder. Setelah diskusi Dewan Penatua, Guzen memiliki penghargaan pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu dia diberikan tato klan ungu emas. Penatua yang tampak galak itu meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Guzen. Namun warna ungu emas ini sedikit pucat. Tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan kelas garis keturunan, Guzen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun reputasinya di tentara terendam hitam sangat bagus. Itu bisa mengejar 4 jenderal besar. Oleh karena itu Dewan Penatua telah membuat pengecualian, ucap Sun Er. Soyan mengangguk.
Dia telah melakukan kontak dengan Gusen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang yang berkarakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan bagus. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli. Memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sudah tua tetapi tidak menurun, ucap Soyan. Meskipun Guzen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu dia berdiri, tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya melesat ke tempat Soyan berada saat dia duduk. Setelah itu dia mengangguk. Soyan pun membalas senyumannya menghadapi aksi ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhunya tiba-tiba menjadi sedingin es. Soyan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekelilingnya. Pada saat ini Jenderal Iblis yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar di klan Gu berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Ucap Soyan. Soyan sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Level apa yang dia capai? Ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.